masuk ke agnostik gitu. Jadi kita udah paham ya berarti, oh ateis itu begini ya ternyata. Ateis itu nggak pernah melawan teis sebenarnya ya. Nah, karena itu juga nggak ini ya apa ya, nggak pernah berseberangan bertentangan secara garis lurus gitu ya. Ya. Hanya seakan-akan bertentangan itu berarti kan bukan berarti bertentangan ya. Nah, terus kita masuk ke agnostik gitu ya. Sekarang kan banyak agnostik gitu ya. Nah, habis selesai masuk agnostik kita masuk kepada tema-tema filsuf gitu ya. Filsuf yang mengajarkan mengenai Tuhan gitu ya. Dan ternyata ada banyak filsuf mengajarkan mengenai Tuhan gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, kenapa saya bilang ateis itu bukan lawan dari teis gitu ya? Karena yang tadi ateis itu bergumul mengenai Tuhan di dalam suatu penderitaan gitu ya. Berarti dia mengakui Tuhan secara eksistensial. Oke? Satu ya. Berarti ateis seharusnya kita ya nanti ya kalau nggak paham atau ini kayaknya salah deh. Silakan tanya gitu ya. Ini kayaknya salah atau ini kayaknya beda sama yang saya udah dengar. Ya udah tanyain aja gitu. Tanyain nanti saya jelasin lagi gitu ya kalau nggak paham gitu ya. Asal jangan menuduh saya langsung sesat gitu ya. Yang penting ditanyakan, dikonfirmasi gitu ya. Maksudnya konfirmasi itu penting ya. Jangan so tahu gitu ya. Nah, terus nanti kita masuk ke dalam kaum filsuf yang mengajarkan mengenai Tuhan dan kita akan lihat bahwa uh, pertama kita harus memahami ateis itu bukan seperti yang kita maksud selama ini dan termasuk teis itu juga bukan seperti yang kita masuk selama ini gitu ya. Teis itu apa nanti? Terakhir kita baru ngomong teis itu apa ya. Kita masuk dari ateis terus nanti ke agnostik ya. Sekarang kita ke agnostik ya. Ya, nanti ada satu video mungkin ya. Saya nggak tahu ya kalau dari sini bisa itu videonya dari Netflix. Saya udah potong sih, cuman ternyata kalau di Netflix itu direkam nggak ada gambar gitu ya. Tapi nanti saya buka dari sini langsung Netflix siapa tahu bisa kelihatan langsung ya. Kalau nggak pun ya pakai rekamannya aja. Nah, itu judulnya Gifted nanti film yang ya cukup menggambarkan agnostik. Nah, kalau anak agnostik zaman sekarang itu sangat beda ya dengan agnostik zaman Immanuel Kant gitu ya. Saudara ya nggak tahu ya, saudara punya teman agnostik apa enggak ya. Mungkin saudara pernah lihat gitu ya YouTube ada orang agnostik, ngaku agnostik dan seterusnya gitu ya. Ya saudara nanti boleh bandingkan dengan cerita ini gitu ya, dengan apa yang saya sampaikan gitu. Agnostik sekarang tuh lebih ke arah so tahu gitu ya. Pertama so tahu gitu, terus kedua nyerang agama lain gitu. Loh, dia kan agnostik, tapi dia nyerang agama lain gitu, aneh gitu. Nah, agnostik itu apa sih agnostik ini? Ya. Sorry. Ini saya nggak biasa nih, harusnya biasa pakai Zoom. Coretan. Oke. Agnostik itu punya pemikiran bahwa Tuhan tidak dapat dia pahami seutuhnya gitu ya. Ini agnostik ya. Tuhan tuh nggak dapat dia pahami seutuhnya gitu. Ya Tuhan itu berada jauh di atas sana ya, di atas. Lalu bukan hanya Tuhan ya, bukan hanya Tuhan tidak dekat di sini gitu ya. Tuhan tuh di atas sana itu bukan hanya gitu, tapi juga gitu ya. Akal manusia pun tidak sampai untuk menjangkau Tuhan gitu ya. Jadi ini ada double perspektif ya. Pertama, Tuhan tuh sangat jauh di atas sana gitu ya. Sampai-sampai manusia tuh nggak bisa menjangkaunya gitu ya. Dengan akal budinya dan seterusnya nggak sampai lah. Karena Tuhannya jauh gitu ya. Terus kedua, kalaupun Tuhannya dekat gitu ya berdasarkan ini Tuhannya dekat kalaupun gitu ya otak manusia tetap nggak sampai gitu ya. Jadi dia itu agnostik tuh sebenarnya ya pandangan tuh gini. Dia meninggikan Tuhan setinggi-tingginya dan dia merendahkan manusia serendah-rendahnya gitu ya. Sehingga nggak bertemu ya keduanya, yang satu tinggi banget, yang satu rendah banget, nggak bertemu gitu ya. Ya ini mirip-mirip ajaran Kristen ya. Kita kan Tuhan tuh mulia dan seterusnya, mirip-mirip ya. Mulia dan seterusnya, terus manusia hina dan seterusnya. Tapi bedanya dalam kekristenan ketemu karena ada Yesus di sini gitu ya. Kalau di agnostik nggak ada gitu ya. Gampangnya gitu lah ya untuk paham ini. Nah, jadi paham ya, agnostik tuh ya itu ya, Tuhan di atas sana sama manusia di bawah sini. Nah kalau udah memahami seperti itu, harusnya mereka nggak menghina orang yang belajar mengenai Tuhan gitu ya, karena dia pun nggak tahu kok, dia pun nggak mengerti kok, karena akal dia nggak terjangkau kok gitu ya. Tapi banyak agnostik zaman sekarang gitu ya, yang justru mengajak orang lain untuk agnostik gitu. Itu kan aneh ya, kita mengajak orang lain untuk sesuatu yang tidak kita tahu gitu. Paham nggak? Saudara kalau jualan barang gitu ya, kan saudara harus tahu ya barang yang saudara jual tuh apa gitu ya. Saudara baru bisa kasih tahu ini loh yang saya jual adalah ini gitu ya. Nah, tapi
agnostik ini nggak tahu, dia nggak tahu Tuhan kan Tuhan nggak terjangkau kan dia ya. Nah tapi banyak agnostik zaman sekarang, ini zaman sekarang saya bilang beda banget sama Immanuel Kant ya. Nanti kita justru bisa banyak belajar dari Immanuel Kant ya, seorang filsuf namanya Immanuel Kant, kita bisa banyak belajar. Tapi kita tidak bisa belajar dari agnostik zaman sekarang ya. Ya selain belajar apa ya untuk rendah hati lebih lagi gitu ya. Nah, apa kalau bertemu orang agnostik yang so tahu gitu ya, ya kan kita bisa belajar rendah hati gitu ya. Nah, dia mengajak orang lain untuk agnostik gitu ya. Saudara boleh cek lah ya. Kalau saudara belum punya pengalaman ini ya, di Indonesia emang jarang ya jadi agnostik ya. Orang-orang Indonesia aja takut sama setan, boro-boro agnostik ya. Setan aja percaya, masa Tuhan gak percaya ya. Gak mungkin lah ya. Jarang ya orang Indonesia kan dukun aja masih percaya kan ya. Masa Tuhan gak percaya gitu. Indonesia memang masih ini ya. Akalnya kurang ditinggikan gitu ya. Maksudnya kurang kurang dipakai secara proper gitu ya. Jadi ya kebanyakan bapernya ya. Indonesia kan lebih banyak bapernya daripada akalnya yang dijalankan gitu ya. Kebanyakan bapernya. Ya tapi nggak apa-apa juga, di Indonesia ada problemnya sendiri gitu ya, problem baper gitu ya. Tapi di luar negeri juga ada problem sendiri, problem akal gitu ya, intelektual dan seterusnya ya, yang meninggikan akal dan seterusnya gitu ya, sampai-sampai ya Tuhan nggak terjangkau melalui akal mereka gitu ya. Dan dalam Kristenan emang juga mengatakan Tuhan nggak terjangkau kok melalui akal gitu ya. Kita juga nggak pernah bilang Tuhan terjangkau melalui akal 100%, enggak juga. Sejatinya kita hanya berpikir mengenai Tuhan dan Tuhan dimengerti gitu, enggak juga ya. Kita juga nggak pernah ini ya, seperti itu ya. Nah, Immanuel kan berkata bahwa untuk memikirkan Tuhan, seseorang tidak boleh memikirkan pikiran yang sama dengan pikiran suatu benda. Nah, ini namanya agnostiknya. Dia membagi gini. Karena tadi Tuhan di atas sana ya, manusia di bawah sini gitu. Jadi kita nggak bisa loh pikir Tuhan sama kayak pikir nih, cap kayu putih gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Kita lihat cap kayu putih. Oh, cap kayu putih itu begini ya. Ada ininya, tutupnya, ada ininya. Terus kita pikir Tuhan kayak gitu. Nggak bisa, itu nggak sama. Karena Tuhan bukan cap kayu putih gitu, pasti gak apa. Tuhan tuh bukan benda gitu. Tuhan bukan benda dan Tuhan juga bukan manusia saja gitu ya. Tuhan ya Tuhan gitu. Manusia saja dan Tuhan saja gitu. Manusia sejati dan Tuhan sejati gitu ya. Jadi ya Tuhan gak bisa dipikirkan secara demikian gitu ya. Kalau saudara memikirkan Tuhan secara demikian, ya saudara yang salah sebenarnya. Bukan Tuhan yang salah gitu ya. Kenapa nggak mencapai Tuhan ya? Karena emang pikirannya juga salah gitu ya. Apa ya? Saya kasih ilustrasi yang mungkin agak ringan gini ya. Saudara punya saudara punya pacar gitu ya. Ini sebenarnya kurang ya, tapi bisa mewakilkan lah ya pokoknya. Saudara punya pacar gitu ya. Terus saudara pikirin mantan saudara gitu ya. Terus ngasih pacar saudara hadiah sesuai mantan saudara gitu ya. Ini kan nggak nyambung ya gitu. Harusnya kan pikirin ya pacar kita saat ini sukanya apa ya nih. Nah, dia sukanya apa ya kita kasih gitu ya, bukan mantan kita dulu sukanya ini mantan kita gitu. Pasti semua cewek suka ini gitu. Enggak gitu. Meskipun dia sama-sama cewek gitu, dia cewek yang berbeda gitu ya. Apalagi ini ya, ini kan Tuhan kan bukan benda ya gitu. Masa kamu sadis banget sih pikirkan cap kayu putih ya sama kayak sama kayak Tuhan gitu ya. Pikirkan hand sanitizer sama kayak Tuhan gitu. Sadis banget kamu. Harusnya nggak gitu ya. Masa pikirkan Tuhan sama kayak pikirkan manusia gitu. Tuhan kan bukan manusia saja, tapi juga Tuhan juga gitu ya. Masa mikirnya sama? Masa pendekatannya sama? Paham nggak? Ya, paham ya? Ini yang mau coba dibangun agnostik dan ada benernya. Betul, ada betulnya. Kita boleh belajar ya. Nah, bukan akal budi. Nah, ini kalau ini dalam bahasa Immanuel Kant ya. Bukan akal budinya ya, Verstand ya, tapi dari inteleknya, Vernum ya. Jadi bedanya akal budi sama intelek tuh gini ya. Gampangnya akal budi itu cuma otak saudara yang tadi melihat ini gitu, terus saudara pikirkan teliti gitu ya. Tapi kalau intelek gitu ya, Vernum gitu ya, itu meliputi seluruh being saudara, eksistensial saudara gitu ya, di atas otak saudara gitu ya. Being, saudara tahu being nggak? Eksistensial gitu ya, seluruh berarti meliputi pikiran, perasaan dan seterusnya itu. Nah, mikirin Tuhan tuh seperti itu gitu ya. Ya kita kan bertemu Tuhan bukan dengan otak doang kan pastinya ya, tapi juga dengan pengalaman gitu ya, dengan perasaan, dengan rasa, dengan sentuhan dan seterusnya gitu ya. Dengan imajinasi bahkan gitu ya. Iya dong. Bukan dengan otak doang gitu. Dengan ritual gitu ya. Ritual kan meskipun melibatkan otak tapi bukan otak segalanya gitu ya.
ritual ya. Saudara kalau belajar ritual nanti akan ketemu bahwa yang bisa ritual bukan hanya manusia. Ya kita suka kepedean sih ya, maksudnya manusia ya, satu-satunya manusia yang bisa ritual gitu. Bukan, yang bisa ritual tuh hewan juga bisa ritual gitu ya. Kalau saudara lihat ya, tapi ini debatable lah ya, debatable tapi bisa kita pikirkan ya. Kalau saudara lihat apa, entah ada monyet lempar-lempar batu ke pohon gitu ya, itu semacam ritual gitu ya, semacam ritual gitu. Apa cuma pertanyaan lebih lanjut, apakah itu ritual kepada Tuhan? Ya kita nggak tahu lah ya. Kita karena kita kan bukan monyet gitu ya. Yang tahu monyet ya pasti monyet gitu. Yang tahu manusia manusia gitu ya. Kalau sudah lihat semut gitu ya, semut saling bersentuhan. Pernah nggak lihat semut saling bersentuhan? Kenapa ya dia melakukan itu terus gitu ya? Ya itu ritual gitu. Itu ritual dia gitu ya. Tapi ritual kepada Tuhan apa enggak ya, kita nggak usah masuk sampai sana lah ya. Karena kita kan cuma manusia aja ya. Manusia ya bisa mengerti manusia aja gitu ya. Ya, manusia itu terbatas banget mengerti mengenai Tuhan gitu ya. Jangankan mengenai Tuhan ya, mengenai di sekeliling kita aja terbatas gitu ya, mengenai tumbuhan, mengenai hewan gitu ya. Kita tuh terbatas ya mengenalnya ya. Ini saya terusin dari Immanuel Kant ya. Saudara kalau apa memahami anjing gitu ya. Kita panggil anjing misalnya pakai nama ya, Dogi Dogi gitu atau siapa Blacky Blacky gitu ya, kita panggil. Kita panggil itu terus kita ucapkan itu terus anjing itu berpikir bahwa dia lagi sedang dipanggil oleh kita gitu kan. Kita panggil anjing. Halo Dogi gitu ya. Saudara pernah pikir gak si Dogi ini lagi mikir apa ketika dipanggil saudara? Apa iya namanya Dogi gitu? Ya pasti bukan lah ya. Atau apa iya namanya anjing beneran? Namanya anjing kan penyebutan manusia terhadap binatang itu. Tapi apakah dia menamai dirinya anjing? Atau kebalikannya saya tanya, apakah anjing itu menamai saudara sekalian itu manusia? Gak tentu loh. Dia ngelihat saudara yang gak tentu manusia ya. Dia ngelihat saudara ada yang suka nendang anjing misalnya, ya itu monster gitu. Mungkin dia lihat ya gitu ya. Dia ada yang suka kasih makan anjing, ngelus-ngelus anjing. Ya mungkin dia lihatnya malaikat gitu ya. Ya bukan manusia, gak tentu manusia gitu ya. Ya paham gak? Jadi ya akal manusia tuh sampai ke Tuhan yang enggak ya betul lah kata Immanuel kan enggak sepenuhnya betul. Kita juga percaya dari kekristenan emang enggak akan sepenuhnya. Bahkan bukan hanya dari Tuhan gitu ya, dari tumbuhan dan seterusnya, hewan pun juga nggak sampai gitu ya. Nah, sebenarnya agnostik ya adalah pandangan yang mencoba meninggikan Allah ya tadi saya udah bilang ya, dan menghina manusia sehina-hinanya gitu ya. Jadi saudara jangan terlalu senang gitu ya kalau ada pandangan teologi yang menghina manusia sampai hina-hinanya, itu mirip agnostik gitu ya. Itu bukan mirip Alkitab gitu ya. Alkitab tuh katakan manusia itu jatuh dalam dosa dan seterusnya gitu ya, hilang kemuliaan Allah gitu, tapi masih punya akal budi gitu ya. Akal budinya masih punya gitu, bukan hancur seacur-acurnya gitu ya. Nah ini pandangan yang berbeda ya dengan agnostik ya. Nah ini ya kita tonton ya coba agnostik ya. Nanti saudara bisa apa ini ya lihat agnostik. Ya, mungkin kalau ada artis agnostik ya Coki siapa? Coki Sitohang ya. Coki siapa? Coki Pardede apa? Siapa? Saya lupa ya namanya. Ya artis itu agnostik ya, nanti saudara boleh lihat ya. Itu juga agnostik gitu. Ya, saudara boleh bandingkan ya dengan Coki siapa sih tadi saya takut salah nama. Coki siapa? Pardede coba. Yang mana orangnya? Saya lupa. Ya iya ini. Ya ini. Dia ngakunya agnostik ya. Nanti saudara boleh cek videonya dia ngakunya agnostik ya. Nanti saudara bandingin dengan ini. Saya buka dulu ya di sini bentar. Ya kita nonton ya Netflix sebentar ya. 1 menit doang. Ya, kadang-kadang penggambaran imajinasi di ini ya, di film bisa lebih dapat gitu ya daripada diceritakan. Tapi kita beda kata-katanya nanti. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya batal semua nontonnya, berarti nonton semenitnya batal. Mudah-mudahan bisa. Soalnya katanya kalau direkam nggak bisa. Coba ya. Ini bisa sih harusnya. I don't care.
Jadi saudara boleh tonton film ini bagus ya, sangat bagus film ini. Ada banyak nilai kemanusiaan yang bisa diambil. Gambarnya tidak kelihatan Pak. Gambarnya nggak kelihatan ya di kalian ya, tapi tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, iya emang wah berarti ketat juga Netflix emang. Jadi kalian cuma lihat hitam-hitam doang ya? Hitam-hitam doang. Yang penting kan kata-katanya Kak, bukan Ya. gambarnya. Ya. Nanti ini ya nonton ya, apa kalau ini bisa gifted ya. Bisa nonton. Ini di menit ke-30 ya kali ini. Nah, ini kita beda kata-katanya ya coba ya. Tuhan itu apakah Tuhan itu ada katanya. Si anak ini katakan ya. Terus ke si ini sebenarnya ini cowok ini adalah asisten profesor profesor filsafat gitu ya, asisten profesor filsafat. I don't know. Kata dia ya apa? Ya nggak tahu lah gue. Katakan saja ya. Kata anak itu ya katakan saya terus si profesor asisten profesornya itu bilang ya gue mau bilang gitu kalau gue bisa gitu ya. Nah di sini saudara lihat ya ada apa ya keinginan untuk mengatakan tapi dia menyadari bahwa apa yang dia ingin katakan itu ya sebenarnya yang nggak bisa dia katakan gitu ya karena dia nggak tahu seluruhnya gitu ya. Could, but I don't know. Neither does anyone. Ya tapi aku nggak tahu ya, bukan hanya nggak tahu, bukan hanya aku nggak tahu tapi orang lain juga nggak tahu gitu. Anybody else? Roberta knows. Ya, terus anak itu kata ya, ada yang tahu tuh si Roberta gitu ya. No. Roberta has faith. Nah, terus ya bukan ya kata orang itu ya Roberta punya keyakinan. Nah, saudara lihat ya di sini dia bilang Roberta punya keyakinan. Terus dia bukan menjelekkan keyakinan si Roberta itu, bukan. Tapi itu hal bagus kata dia kita. It's a great thing to have. Faith about what you think. Nah, itu soal perasaan, pikiran ya, tapi bukan hal yang dia tahu ya. Roberta itu nggak pernah lihat Tuhan kan? Gampangnya gitu ya. Kalau nggak kalian di sini semua nggak pernah lihat Tuhan kan? Ya kalau nggak pernah lihat Tuhan ya nggak tahu lah gitu ya. Cuman tapi punya keyakinan, perasaan dan seterusnya. Tapi pernah lihat Tuhan nggak secara benar, secara real gitu ya? Tuhan di mata saudara gitu ya. Tetap ada yang ngaku sih, ada Pak pernah gitu ya. Wah itu ya menjadi perdebatan yang lain gitu ya. Tuhannya Tuhan seperti apa ya? Tuhan dalam lukisan gitu ya. Tuhan mana ya? Coba ceritain ke kita ya, gambarin ya benar-benar kalau benar ada yang pernah lihat Tuhan gitu ya. Saudara kan nggak pernah lihat Tuhan seperti saya lihat ya ini Pak ini apa Jan Romi gitu ya. Aja nggak benar-benar kita tatapan nggak pernah gitu ya. Ya udah berarti saudara nggak tahu gitu kalau kata orang agnostik gitu ya. Nanti kita pelajari maksudnya. Feel, not what you know. What about Jesus? Love Ya, that guy. Yesus ya. Do what he says. Is he God? Ya apakah dia Tuhan gitu ya? I don't know. Ya sama juga nggak tahu ya. But that's my opinion. Ya dia punya pendapat ya, tapi hanya pendapat bagi dia ya. Tuhan bagi dia aja gitu ya. Ya mungkin bisa salah gitu. Ini orang agnostik ngomong gini harusnya tuh. Mungkin bisa salah, mungkin juga benar, mungkin bisa salah gitu. Ini agnostik gak punya kepercayaan diri yang seperti yang saudara lihat ya nanti ya kalau bandingin agnostik zaman sekarang gitu ya, agnostikan gitu ya yang nggak belajar apa ya, nggak belajar keagnostikan gitu ya, nggak belajar Immanuel Kant lah gampangnya. I could be wrong. So how would I screw up yours? Ya jadi untuk apa aku rusak pendapatmu gitu ya, bahkan dia nggak mau merusak pendapat orang lain. Head. Ya gunakan otakmu gitu ya, kata orang agnostik gunakan otak Don't be afraid to believe. tapi jangan takut untuk percaya pada sesuatu gitu ya. Ini agnostik loh kayak gini ya, kira-kira abis itu lah ya. Ini ada lagi apa ya? There was a guy on TV who said there was no God. Ya The only difference between ada bahkan dia bilang ada orang ateis gitu ya yang bilang gak ada Tuhan gitu ya. the atheist on TV and Roberta is that Roberta loves you. She's trying to help. Terus dia bilang ya apa orang ateis sama gitu, dua-duanya sama, tapi yang satu ingin menyayangi lu gitu, yang satu ya ingin menyeret lu lah gampangnya gitu ya. What though? One way or another, we all end up back together in the end. Ya di sini keyakinan dia nih. Ini keyakinan dia, bagaimanapun kita akan bersatu kembali. Dia kan juga nggak punya pengetahuan akan bagaimana bersatu dan seterusnya dia, tapi keyakinan dia. Ya. Yep. Okay. Find something else to worry about, will you? Ya oke, carilah kewajaran lain ya. Kira-kira gitu ya. Ya jadi agnostik itu seperti itu ya. Maksudnya nggak so tahu dan seterusnya gitu.
Mana tadi? Ini ya. Ya. Nah ini sebenarnya saya mau masuk ke ini ya, cuma mungkin, oh ya, habiskan nama Calvin mungkin boleh tanya ya, boleh tanya-tanya ya. Oh ini ya, nanti habis teis deh. Sebentar ya. Nah gini ya, jadi perbedaan itu gini. Ini saya kasih apa ya? Kenapa kita bukan agnostik gitu lah, gampangnya ya. Saya mengajak saudara bukan jadi agnostik lah gitu ya, jadi orang yang teis gitu ya. Meskipun kita nggak punya pengetahuan mengenai Tuhan seluruhnya dan seterusnya, tapi kita ya lebih baik jadi teis daripada agnostik gitu ya. Tapi agnostik lebih baik daripada ateis gitu ya. Agnostik bahkan lebih baik daripada agama-agama yang so tahu gitu mengenai Tuhan gitu ya. Agama yang so tahu mengenai Tuhan atau agama yang menganggap apa ya, Tuhan hanya ada di dalam aspek-aspek tertentu gitu ya. Itu kan Tuhan palsu juga ya. Lebih baik berkata tidak tahu daripada mengatakan tahu tapi mengajarkan yang palsu gitu ya. Agnostik bahkan lebih baik daripada orang Kristen yang sesat gitu ya. Ya, jadi kalau saya kasih ininya ya ini mendingan lebih baik saudara jadi Kristen atau jadi teis, kaum teis ya gitu. Karena di sini filsafat ya. Ya dengan apa? Tapi saya orang Kristen gitu ya, saudara perlu menghargai saya dan saya juga perlu menghargai saudara gitu ya. Karena ini kan filsafat ya, filsafat sebenarnya nggak memandang agama gitu ya, tapi memandang ruang akal budi yang bisa dibicarakan gitu ya, secara logik gitu ya, bicara secara logik dan seterusnya. Nah, apa tadi saya udah Kristen ya. Nah di bawah sini saya taruh agnostik gitu ya. Saudara lebih bagus jadi agnostik daripada jadi Kristen sesat ya, terus Buddha sesat dan seterusnya lah, agama-agama sesat gitu ya. Lebih baik antara jadi Kristen beneran gitu ya, Kristen yang belajar Alkitab serius gitu ya, atau ya sekalian jadi agnostik gitu ya. Ini saya taruh di kedua gitu. Ya, maksudnya kalau saudara agnostik gitu ya, saudara bisa menuju pada Tuhan yang asli gitu ya, karena saudara merasa belum tahu kan gitu ya. Tapi orang udah merasa tahu gitu ya, udah tahu, saya itu gereja 10 tahun yang lalu Pak, sampai sekarang saya nggak pernah bolos ya. Hari Minggu tuh saya pelayanan 3 kali Pak. Waduh gila, hebat sih. Pendetanya cuma 2 kali, dia 3 kali pelayanan, hebat kan gitu ya. Itu gak mungkin saya salah Pak. Iya, kalau udah bilang gak mungkin salah ya, kemungkinan salah pasti ya. Ya karena agnostik aja nggak usah tahu ya, Kristen yang benar juga nggak usah tahu. Nah, ini bedanya ya. Kenapa kita sebaiknya jangan jadi agnostik tapi jadi orang Kristen beneran gini. Nah ini kan tuh bilang gini ya. Nah, ini saudara perlu pertimbangkan juga sebenarnya. Cuman kan tuh bilang gini. Saudara mengenal Tuhan di mana? Di sini. Saudara paham Tuhan berapa persen di sini? Saudara pendeta, saudara sekolah teologi, ya paling di sini. Gak pernah mentok di sini kan? Paham Tuhan gak pernah seluruhnya kan? Kalau paham Tuhan yang gak pernah seluruhnya, apakah itu masih Tuhan? Ini pertanyaan dari orang agnostik ya. Saudara paham seluruhnya mengenai Tuhan gak? Enggak ya. Kita baca Alkitab juga kadang-kadang masih salah-salah gitu ya. Kalau enggak, ya berarti saudara gak pernah paham mengenai Tuhan kan? Kalau Tuhan bukan Tuhan yang seluruhnya gitu ya. Kalau kayak saya kenal di sini ada Pak Beni ya. Pak Beni bukan Pak Beni yang seluruhnya. Apakah itu Pak Beni? Pasti bukan lah ya. Bukan Pak Beni seluruhnya pasti bukan dong. Ya, gitu ya. Saya hanya mengenal Pak Beni misalnya pakai baju warna ungu gitu ya. Ya itu Pak Beni sih, tapi apa itu Pak Beni seluruhnya? Ya bukan juga ya. Nah, ini pertanyaan agnostik ya. Jadi Tuhan yang saudara imani selama ini Tuhan seperti apa? Gitu. Tuhan yang sepenuhnya saudara tahu? Enggak kan ya? Kalau yang bukan sepenuhnya saudara tahu berarti saudara mengimani Tuhan yang berbeda ya. Tuhan yang salah ya gitu bahkan ya kalau kata agnostik ya. Maka dia lebih memilih menjadi agnostik daripada so tahu mengenai Tuhan di sini gitu ya. Nah, ya terus kita bisa compare dengan pandangan Calvin lah ya. Ya Calvin tuh bilang begini ya. Jadi saudara harus pahami objektivitas tertinggi gitu ya dengan objektif gitu ya. Objektif gitu ya. Jadi kita tuh belajar mengenai Tuhan dan seterusnya, belajar mengenai Alkitab. Itu tuh ya kita boleh bersyukur gitu. Kita boleh mengucap syukur, boleh mengimani, boleh percaya dan seterusnya gitu ya. Sekalipun itu bukan sepenuhnya, kita tahu juga bahwa itu bukan sepenuhnya, pasti bukan Allah yang sepenuhnya. Jangankan saudara, Alkitab aja menulis Allah bukan Allah yang seluruhnya gitu ya. Pelan-pelan ya saya kasih tahu ya, hati-hati, jangan salah dengar. Jangankan saudara, Alkitab aja menulis tentang Tuhan bukan Tuhan yang seluruhnya.
Karena kalau Tuhan yang ditulis seluruhnya, Alkitab itu nggak cukup segitu. Kan kata kitab Yohanes, Tuhan tuh lebih besar ya dari Alkitab. Ada banyak kisah yang nggak dicatat ya di Alkitab gitu ya. Jangankan saudara, tuh Alkitab aja itu nggak menceritakan Tuhan yang seluruhnya gitu. Ya, terus gimana kita kenal yang seluruhnya gitu ya? Nah berarti kan cara pemikiran Kant ini ya naif gitu ya. Kalau anak agnostik naif gitu ya, atau jalan buntu lah gitu ya. Kelihatannya benar, tapi nggak pernah ada solusi gitu ya. Kelihatannya benar, tapi nggak pernah ada solusi. Maka kalau kata Calvin gitu ya, objektif itu penting gitu ya. Kita masuk ke dalam objektif gitu ya. Kalau saya mengatakan hari ini saya memahami filsafat, itu penting gitu ya. Bukan, saya mah nggak ngerti filsafat, belum. Saya belum ngerti teologi, baru baca buku berapa misalnya, baru 2000 atau 3, belum paham pasti, belum paham. Nah itu salah aku kata Calvin. Nah, kita harus memahami objektivitas gitu ya. Objektivitas ya mungkin, ya tapi bukan di sini ya. Objektivitas itu kan bertahap gitu ya kalau kata Calvin, bukan di sini, bukan langsung tertinggi gitu ya. Kalau kamu bayangin ya, kalau objektivitas itu yang tertinggi gitu ya, kapan kita bersyukur gitu ya? Nggak ada rasa syukur sama sekali gitu, karena udah paling atas gitu ya. Ya, kita kan waktu SD juara 1 gitu ya, terus atau juara 2, puji Tuhan, saya juara 2 gitu ya. Apa kehidupan kita udah selesai? Kan belum ya, kehidupan kita belum selesai ya. Tapi kita udah juara 2 gitu ya, puji Tuhan. Nah itu nggak apa-apa kata Calvin. Bersyukur itu bukan berarti berhenti belajar gitu ya. Mengakui objektivitas di sini bukan berarti saya tidak mengakui yang di sini gitu ya. Oke. Ya ini Socrates juga ada ngomong ya, maksudnya pembelajaran nggak pernah selesai gitu ya, tapi ya saudara bisa tahu gitu ya, punya pengetahuan episteme gitu. Ya jadi sekarang saya terakhir sebelum